Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki adalah pemimpin bagi para wanita. Jadi para wanita harus taat dan patuh dengan suami. Tapi kalau mau menang sendiri, ya anti ngalah. Kalau bicara menangan jamaah, yang ada berantem dalam rumah. Anda tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu ingin berantem sama suaminya, ingin senang hidupnya. Bu-ibu, ya kalau dizolimin nggak bisa, Ustaz. Bela diri. Ada perempuan seperti itu. Maka harapan anak perempuan ini memiliki kekuatan yang membuat suaminya itu bisa tunduk sama dia. Punya perempuan itu kekuatan. Antum tahu Fir'aun. Siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun dan kebengisan? Setiap bayi laki-laki yang lahir ke dunia ini disembelih oleh Fir'aun di Mesir sana. Disembelih hidup-hidup. Bayi lahir sembelih. Ketika datang bayi Musa alaihi salam ke istana Fir'aun, Fir'aun ingin membunuhnya. Apa kata istrinya? La taqtuluh asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Mungkin dia bermanfaat buat kita atau kita angkat jadi anak. Fir'aun bunuh nggak Nabi Musa? Dia bunuh ratusan ribuan karena istrinya yang minta, nggak jadi dia bunuh. Berarti Fir'aun bisa tunduk sama istrinya. Masa ibu-ibu tidak bisa menundukkan suaminya? Bagaimana menundukkan suami? Jangan pernah suami lapar. Itu yang pertama. Karena lapar ini membuat emosi. Ketika suami datang ke rumahnya, usahakan dia yang membukakan pintu. Ada suami masuk rumah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Istrinya sambil main handphone, oh sudah datang mas. Astagfirullah. Suami ini istrinya siapa ini? Maka ketika suami datang, tolong ada di pintu. Kemudian apa sih? Istri ini tahu masalahnya suami mana. Kapan suami marah, istri tahu. Dia udah bertahun-tahun. Karena anak sering dapat curhatan perempuan, selalu masalahnya sama. Perempuan mengatakan, Ustadz masalahnya remeh Ustadz. Alhamdulillah. Masalahnya remeh. Kenapa diperbesar? Itu suami nggak mau tahu. Kok suami nggak mau tahu? Masalahnya cuma kopi Ustadz, kurang gula, marah-marah. Anti mulai bikin kopi, taruh gula di sebelahnya. Suami kata, ini kurang gula. Bang, gulanya. Oh ya. Biar dia ngudek sendiri itu suami. Jadi bikin suami nggak bisa marah. Kalau mau menangnya sendiri umpamanya wajar. Dia itu merasa pemimpin, komandan, taati perintahnya. Kalau anak nangis, suami manggil, yang mana dulu yang diselesaikan? Ibu, anak menangis, suami manggil. Ngurusin anak pak suami? Tuh anak kan ibu. Gini nih perempuannya. Itu suami sama, itu bayi besar, bisa marah dia. Kalau anak nangis biarin, tinggal aja. Dia nangis lama-lama berhenti nih. Tapi kalau suami sampai malam urusannya. Maka tolong usahakan kalau anak nangis jangan ngomong, Mas Afwan ngurusin anak, jangan. Anaknya tinggal. Iya mas. Nanti suami akan tahu. Itu anak kok nangis? Saya nak urusin anak dulu. Oh, Masya Allah. Tapi usahakan istri itu tadi. Udah tahu suaminya egois. Udah tahu mau menang sendiri. Usahakan ditutup segala celah. Mau keluar rumah, mau ke warung. Kadang-kadang nih suami sama istri ribut urusan warung. Mau kemana sekarang? Warung sana. Oh lebih baik warung sini, warung sana. Ribut di mobil. Akhirnya diem-dieman jemaah. Nggak jadi makan di warung nanti. Ketika mau ke warung katakan kepada suami, Bang, di mana abang pergi, anak selalu di samping abang. Selesai urusannya. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Ustaz. Ya, berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
bagaimana jika kita sudah diberi harapan untuk dinikahi, tetapi akhirnya harapan itu palsu? Masih ada lanjutannya. Dia memilih akhwat lain, Ustadz. Padahal saya benar-benar nunggu dan sedang belajar memperbaiki diri. Sebelumnya dia sering nge-share kajian Ustadz Syafiq dari YouTube. Yang temanya tentang pernikahan yang membuat saya benar-benar baper, Ustadz. Masya Allah. Tolong beri pencerahan, Ustadz. Saya belum bisa move on dan sulit move on, Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini buat para akhwat, hati-hati. Banyak serigala berbulu domba. Masya Allah. Ada orang-orang yang Masya Allah foto sama Ustadz Syafiq, langsung dia kirim ke akhwat nih, anak ngaji sama Ustadz Syafiq. Masya Allah. Supaya diterima, dia nge-share. Bagus. Kita berbagi ilmu itu bagus. Tapi buat perempuan, ketika Anda melihat lelaki itu memilih akhwat lain, husnudzon sama Allah. Mungkin dia nggak pantas untuk menjadi suami anti. Mungkin dia nggak pantas untuk menjadi imam di rumah anti. Mungkin dia nggak pantas untuk menjadi bapak buat anak-anak anti. Insya Allah, Allah kasih ganti yang lebih baik buat anti. Jemaah, kita nggak tahu mana yang baik buat kita. Kita tidak tahu mana yang baik buat kita. Tapi kita tahu mana yang kita sukai dan mana yang kita benci. Kita tahu itu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku nggak peduli besok itu aku dalam kondisi yang aku sukai atau yang aku benci. Kenapa Umar kau mengatakan itu? Karena aku nggak tahu kebaikan itu di mana. Allah Azza wa Jal mengatakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Diwajibkan sekalian berperang di jalan Allah dan kalian benci dengan hal itu. Dan bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Allah tahu dan kalian nggak tahu. Maka tadi ketika dapat kondisi seperti ini, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Mungkin dulu anti pantas menjadi pendamping dia sebelum anti belajar. Ketika anti udah belajar ya, udah mulai ngaji, subhanallah. Mudah-mudahan Allah memilihkan buat anti lelaki yang lebih baik dari dia. Jangan takut, ada banyak 1000 lelaki yang menunggu anti sebenarnya. Iya, yang penting kita husnudzon, perbaikin diri. Kalau bicara move on, jangan lagi melihat lelaki itu. Karena kalau tetap memandang laki-laki itu, kadang-kadang ini perempuan jamaah. Udah sakit hati sama laki-laki, masih ngikutin Instagram dia, masih dia, langsung blokir semuanya, selamat tinggal. Ya, anti bismillah, perbaikin diri anti, semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini pertanyaan yang terakhir. Masya Allah, udah terakhir jam berapa Ustaz? Dua Ustaz. Yang pertama, kenapa kadangkala ada orang yang ibadah biasa aja tapi hartanya Masya Allah lancar jaya, tapi yang rajin ibadah rezekinya segitu-gitu aja Ustaz. Yang kedua, saya ingin menanyakan, apabila pada satu situasi hidup yang serba membingungkan, tidak pasti dan tidak yakin apa yang harus dipilih untuk dijalani ke depan, apa yang harus dilakukan ya Ustaz? Karena ada rasa takut ketika sudah menjalani pilihan ternyata tidak tepat dan menyesal. Terima kasih. Bingung. Nah, iya, kalau kita ngelihat ada orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, fulusnya Masya Allah Ustaz, mobilnya bagus, rumahnya mewah, istrinya cantik, Allahu Akbar. Padahal dia nggak pernah beribadah Ustaz. Jamaah, antum jangan baper. Kata Nabi SAW, Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu.
Allah berbagi dunia ini pada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Allah kasih dunia ini. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Kalau antum berpikir, kenapa tuh orang yang nggak sholat dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa arti dunia ini? Tidak lebih dari bangkai kambing. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kalau antum dikasih nikmat dunia, Qarun juga dikasih nikmat dunia. Antum dikasih jabatan dan kekuasaan, Namrud dan Fir'aun juga seperti itu. Allah kasih. Lihat Nabi Musa miskin. Itu yang namanya Fir'aun dengan istananya, bahkan dia mendolimin. Dan takjub dengan mereka. Dan Allah mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Jangan takjub. Kenapa? Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah tuh mau mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Dengan apa? Dengan anak dan hartanya. Jadi azab buat mereka. Maka ketika antum melihat seperti itu, antum ya minta sama Allah SWT. Jangan pelit, jangan hasud, jangan iri dan jangan dengki. Antum perbaiki hubungan antum sama Allah SWT. Dan Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Dan jamaah, Ibnu Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis. Innallaha la yahmi abdahu dunya. Allah itu menyelamatkan hambanya dari dunia. Dia itu kepingin dunia. Dia ingin dunia. Tapi Allah selamatkan. Nggak dikasih sama Allah. Seperti sebagian orang di antara kalian, bagaimana ketika keluarganya nggak dikasih makanan yang enak-enak, keluarganya yang sakit nggak dikasih ini, nggak dikasih itu. Seorang ayah kadangkala anaknya batuk nggak dikasih es krim, nggak dikasih permen. Seperti itu Allah menyelamatkan kalian di dunia. Allah sayang sama kalian. Oleh karena itu di hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ala ma'asihi ma yuhib tam annahu istidraj." Kalau engkau melihat Allah menumpahkan rizkinya, memberikan rizkinya, nikmatnya kepada seseorang yang berlaku kemaksiatan, dikasih. Yang dia inginkan dia dapat, yang dia sukai dikasih, maka ketahuilah itu istidraj. Diulur sama Allah. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun." Tuh ada Allah, ketika orang-orang itu lupa dengan peringatan-peringatan, kasih peringatan, mau dikasih musibah, tabrakan, sakit, tapi nggak kembali kepada Allah SWT. Akhirnya Allah bukakan segala pintu buat dia, jemaah. Sampai orang ini bereforia, gembira dengan apa yang dia dapat, Allah cabut nyawanya. Ketika itu mereka menjadi orang-orang yang menyesal. Maka ingat, ukuran kebahagiaan bukan harta. Ukuran kecintaan Allah bukan harta, tapi iman dan amal soleh. Adapun pertanyaan yang terakhir tadi berkaitan dengan orang yang bingung. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya, "Wasyawirhum fil amr." Musyawarah. Musyawarah, kalau antum mau memilih satu dari dua hal, musyawarah, tanya sana, tanya sini kepada orang-orang yang cinta kepada antum. Setelah itu istikharah, minta pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah antum dapat pilihan, fatawakkal, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah antum berazam, udah serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata gagal, ana sudah istikharah Ustaz, ana udah musyawarah, gagal, memang Allah ingin antum gagal ketika itu. Kenapa Ustaz? Supaya antum kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sediakan yang lainnya. Belajar dari anak panah, jamaah. Antum tahu anak panah itu.
Anak panah itu ditarik mundur ke belakang untuk melesat ke depan. Kadangkala antum harus mundur beberapa langkah agar antum bisa maju ke depan. Maka dalam kehidupan ini selalu optimis. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah untuk meraih semua yang bermanfaat, antum ambil. Pajak. Dan minta tolong sama Allah. Jangan bersandar kepada diri antum, minta tolong sama Allah SWT. Wala ta'jaz, dan jangan jadi orang yang lemah, yang putus asa. Fa in sawabaka syai', kalau engkau tertimpa sesuatu. Kadang-kadang sebagian wanita subhanallah udah istikharah ya menikah, ternyata dia harus bercerai. Kalau engkau tertimpa sesuatu, jangan cari kambing hitam. Jangan mengatakan andai kata, la, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu takdir Allah dan Allah berbuat sekehendaknya. Karena kata andai kata itu akan membuka peluang buat setan, pintu setan untuk menyesatkan kita, maka hendaklah kita menyerahkan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Jamaah, mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Hendaklah semua yang ingin nikmat di dunia